Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Ariel Adriwinda dengan NIM 2411626, Rafa dan Diaksa dengan NIM 2411625, dan Sevi Yohanailo Baranski dengan NIM 2411629. Di sini kami akan mempresentasikan final project mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul Prediksi Risiko Kematian Pasien Gagal Jantung Menggunakan Artificial Neural Network atau yang biasa disebut ANN. Mengapa prediksi risiko kematian pasien gagal jantung itu diperlukan? Ya, karena tingginya angka kematian akibat gagal jantung. Dalam praktiknya, penilaian risiko kematian pasien dipengaruhi oleh banyak faktor klinis seperti usia, tekanan darah, diabetes, fungsi jantung, hingga hasil laboratorium. Apabila dilakukan secara manual, proses analisis ini membutuhkan waktu dan cukup kompleks. Oleh karena itu, di sini kami membangun sebuah model berbasis ANN atau Artificial Neural Network yang mampu memprediksi risiko kematian pasien secara cepat dan akurat berdasarkan data klinis yang tersedia. Tujuan dari project ini ada 4. Yang pertama ada membangun model prediksi risiko kematian pasien gagal jantung. Yang kedua, menerapkan algoritma Artificial Neural Network. Dan yang ketiga, menghasilkan model klasifikasi dengan tingkat akurat yang tinggi. Lalu yang terakhir, membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan data klinis pasien. Selanjutnya saya persilakan pada Ariel untuk menjelaskan dataset dan metode yang digunakan. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan dataset Heart Failure Clinical Record. Data terdiri dari 5.000 data pasien dengan 12 fitur klinis sebagai variabel input dan death event sebagai variabel target atau variabel Y-nya. Nilai target terdiri dari 0 yang berarti pasien tidak meninggal dan nilai 1 yang berarti pasien itu meninggal. Sebelum data digunakan untuk pelatihan model, dilakukan pre-processing dengan memisahkan fitur dan target. Kemudian seluruh fitur dinormalisasi menggunakan standar scalar agar memiliki skala yang seragam. Alur penelitian dimulai dari pengambilan dataset, kemudian dilakukan pre-processing dan normalisasi data. Selanjutnya, data dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Model yang digunakan adalah Artificial Neural Network atau ANN dengan 2 hidden layer. Selama proses training, digunakan Adam Optimizer untuk memperbaharui bobot model dan binary cross entropy sebagai fungsi loss karena kasus ini merupakan kasus klasifikasi biner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk menjelaskan hasil dan evaluasi model. Oke, pada slide ke-6 ini ada arsitektur INN. Model Artificial Neural Network yang kami bangun terdiri dari 12 neuron pada input layer, kemudian 16 neuron pada hidden layer pertama, dan 8 neuron pada hidden layer kedua dengan fungsi aktivasi RLU. Output layer terdiri dari 1 neuron menggunakan fungsi aktivasi sigmoid karena hanya terdapat 2 kelas. Model dilatih selama 100 epochs dengan bit size 16. Lalu di slide selanjutnya, hasil model. Berdasarkan proses training, model berhasil memperoleh akurasi sebesar 97%. Grafik akurasi menunjukkan bahwa performa model meningkat dan stabil pada akhir proses pelatihan. Sedangkan grafik loss terus menurun yang menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola data dengan baik. Pada evaluasi model, selain akurasi, kami juga melakukan evaluasi menggunakan conversion metric dan classification report. Model memperoleh nilai precision dengan 94%, recall sebesar 95%, dan F1 score sebesar 95%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model mampu
mengidentifikasi pasien yang berisiko meninggal dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Lalu selanjutnya, analisis hasil. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik. Dari 1000 data pengujian, hanya terdapat 31 data yang salah diklasifikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa artificial neural network mampu mempelajari hubungan antar variabel klinis dan melakukan prediksi dengan tingkat kesalahan yang relatif kecil. Pada slide yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, model artificial neural network berhasil digunakan untuk memprediksi risiko kematian pasien gagal jantung. Model memperoleh akurasi sekitar 97% dengan nilai precision, recall, dan F1 score yang tinggi. Dengan hasil tersebut, model ini berpotensi dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam analisis data kesehatan dan mendukung pengambilan keputusan medis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.